There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. Hey, halo teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube Martin Family. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini bisa share video lagi teman-teman. Jadi hari ini aku khususkan video saat aku berkebun ya. Karena sudah lama banget kebun aku terbengkalai dan saatnya aku mau meremajakan tanaman-tanaman aku di kebun belakang. Dan ini paket benih-benih yang aku beli sudah datang dan siap aku semai teman-teman. Kali ini lumayan banyak benih-benih yang aku beli karena stok benih aku memang sudah habis semuanya teman-teman. Aku langsung eksekusi, aku persiapkan dulu untuk tulisan-tulisan benihnya supaya nanti saat kita semai kita tahu ini benih apa. Jadi ini aku mau tancapkan ke dalam pot tempat untuk menyemai nanti. Jadi aku gunakan catatan yang dari penjual, aku pasang ke stik es krim seperti ini teman-teman. Dan lanjut lagi, ini aku juga sudah beli rock wool. Aku pengen mencoba semai benih dengan rock wool ini. Jadi kali ini tidak hanya dengan tanah, tapi aku pengen bereksperimen mencoba dengan rock wool. Apakah bibit-bibit aku nanti bisa tumbuh? Jadi ini aku perdana semai benih dengan rock wool ya teman-teman. Nah ini beli itu sudah seperti ini, tinggal kita potong-potong. Dan aku juga pakai tray untuk menyemai. Aku taruh rock woolnya ke dalam tray semai seperti ini. Lalu aku basahin bawahnya dengan air supaya rock woolnya basah dan siap disemai. Ya ini untuk penandanya sudah aku pasang. Ini aku semua tanam sekaligus sekalian. Jadi nanti tinggal tunggu mana yang tumbuh duluan atau sprout duluan gitu ya. Nah caranya seperti ini teman-teman, kita lubangi rock woolnya dengan tusuk gigi. Lalu aku masukkan benihnya ke dalam rock wool. Jangan lupa basahi semua rock wool supaya benih-benihnya bisa berkecambah. Dan seperti ini hasilnya, semua sudah aku tanam, sudah aku semai dan sudah aku beri label-label nama-namanya ya. Lanjut lagi videonya, loncat ke saat sudah sprout atau sudah berkecambah ya teman-teman. Jadi ini sudah berhasil tumbuh benih-benih yang aku semai tuh. Kelihatan kan teman-teman, lumayan sudah banyak yang mulai sudah besar dan sudah aku pindahkan juga ke pot-pot kecil. Lanjut lagi, loncat lagi ke video berikutnya. Ini benihnya sudah besar teman-teman dan ini sudah siap aku pindah tanamkan ke kebun belakang. Jadi ini yang aku pindahkan, ini adalah bibit timun Jepang teman-teman. Nah ini aku hanya semai 3 benih tapi berhasil tumbuh semuanya dan lihat dong, seger banget, subur banget. Aku coba tanam di kebun belakang, mudah-mudahan bisa berbuah ya teman-teman. Nah hanya seperti ini saja kita pindahkan. Lalu aku juga pasang label namanya di sini supaya nanti juga tahu ini tanaman apa gitu ya. Walaupun sebenarnya juga sudah hafal, kalau sudah jadi pohon seperti ini aku sudah bisa tahu teman-teman ini bibit apa gitu ya. Lanjut lagi, ini juga aku tanam ada bibit pare teman-teman. Jadi ini jenis pare belut yang nanti bentuknya itu panjang seperti belut dan berwarnanya hijau dan agak putih itu loh teman-teman, belirik-belirik gitu ya. Dan sudah selesai aku tanam semua bibit yang sudah tumbuh. Lalu tidak lupa karena ini adalah tanaman-tanaman menjalar, sekalian aku pasangin lanjarannya. Ini aku juga beli ya teman-teman. Ini tuh dari bambu yang sudah dilancipin gitu ya.
Dan ini aku pasangkan supaya nanti dia bisa menjalar melalui bambu ini. Lanjut ini aku tutupin dulu dengan daun-daun kering, daun pisang, supaya kalau nanti terkena hujan ataupun angin dia tidak roboh gitu ya. Jadi stay, tetap kuat tanaman karena dia kan masih tanaman baru ya. Dan oke, lanjut lagi, ini aku tanam seledri teman-teman, karena juga sudah lumayan subur, lumayan besar, jadi aku pindah tanamkan ya. Sambil berkebun lanjut lagi sambil bercerita-cerita kita ya. Jadi ini adalah kegiatan aku, mood booster aku setiap hari teman-teman, karena memang dengan berkebun ini aku mau mengurangi stres. Stres dari apa? Stres dari rutinitas yang aku jalani setiap harinya. Karena kegiatan aku itu hanyalah sekitar kegiatan ibu rumah tangga yang mempunyai usaha, pejuang UMKM. Tentu saja kegiatannya hanyalah mengurusi rumah, merawat anak-anak, merawat suami, dan juga tentu saja mempersiapkan jualan aku sebagai pelaku UMKM, di mana aku membuka kios jus, ada beberapa cabang, dan tentu saja itu sudah menyita banyak waktuku teman-teman. Jadi ini untuk healing aku kalau sudah di rumah tidak ngurusin kios, lanjut aku berkebun seperti ini. Nah ini waktunya aku setiap sore lanjut cosplay jadi petani ya teman-teman. Tadi siang dari pagi sampai siang sudah sibuk mengurusi kios jus dan juga mengurus rumah tangga. Tentu saja kegiatan ibu rumah tangga yang memasak, mencuci, dan juga bersih-bersih, beres-beres rumah. Pokoknya waktu 24 jam itu kurang teman-teman. Tapi selalu aku luangkan sedikit waktu untuk merawat kebun kecilku ini. Karena di sini tuh rasanya tuh tenang teman-teman kalau sudah mengolah tanah, menyiramin tanaman, menyemai benih. Dan ini aku juga mau meremajakan respect aku yang ini, yang sudah lama tidur tidak aku tanamin apapun. Dan ini kotoran itu adalah sisa-sisa buah dari kios jus aku teman-teman. Aku manfaatkan di situ untuk pupuk tanah gitu ya, supaya tanahnya kembali sehat. Dan ini aku lanjut lagi, aku tanam-tanam terong teman-teman. Aku tanam ada terong ungu, hijau, dan juga terong putih yang bulat untuk lalap itu ya. Kembali lagi tentang pekerjaan ibu rumah tangga yang tidak ada habisnya ya teman-teman. Tapi aku sedang di fase menikmati itu semua. Karena apa? Karena aku sudah merasa cukup dengan segala kegiatan-kegiatan yang dulu sangat padat, dengan segala aktivitas sosialita bersama ibu-ibu teman-teman. Jadi aku baru fase pengen hidup tenang gitu teman-teman. Jadi kepingin menikmati hidup, menikmati kegiatanku, tentu saja mencari kegiatan yang bermanfaat, yang bisa mengurangi stres, bukan menambah stres, bukan menambah pikiran gitu ya. Mengurangi toksik, karena aku sudah tidak butuh untuk validasi apapun. Hanya ingin menikmati hidup, melihat suamiku sehat, anak-anakku sehat, mereka bisa bersekolah dengan baik, sukses ke depannya, bisa meraih cita-citanya, itu sudah sangat membuat aku bahagia teman-teman. Dan melihat tanaman aku tumbuh, hanya tanaman itu singkong yang aku tanam kemarin ini teman-teman bisa tumbuh aja, hatiku tuh happy bener. Ini tuh singkong yang perdana aku tanam kemarin teman-teman. Dan ini penampakan kebun belakang aku sementara setelah aku mulai bertanam lagi. Ya lumayan lah ya teman-teman, jadi bisa untuk masak-masak sendiri gitulah. Tapi kalau hasilnya berlebih juga bisa untuk dibagikan ke tetangga-tetangga ya. Oke teman-teman, ini keesokan harinya. Jadi ini aku ada janji dengan temanku yang juga pejuang UMKM. Aku kenalnya di grup UMKM teman-teman.
Tapi karena aku belum tahu tempatnya, jadi kami kencan bertemu di jalan ini teman-teman. Jadi ini aku sambil nunggu Putri Hendratmi temanku itu untuk menjemput aku kemana. Nah, aku berkunjung ke kelompok wanita tani di mana Putri Hendratmi bergabung di situ teman-teman. Karena satu hobi, jadi aku lihat story WA-nya, jadi aku lihat sedang berkebun dan aku tanya apakah boleh berkunjung dan dijawab boleh tentu saja. Jadi ini aku main ke sana teman-teman. Jadi aku berkunjung ke kelompok wanita tani desa Klodran teman-teman. Di sini ada sekali banyak macam sayuran yang ditanam. Salah satunya adalah selada ini teman-teman, dan ini ada yang sudah siap untuk dipanen. Dan ini pun juga bisa kita beli teman-teman. Di sini harganya per kilonya itu 20.000 dan kita boleh bebas untuk petik sendiri. Rasanya seneng banget teman-teman lihat selada hijau terhampar luas seperti ini, kalap aku teman-teman. Karena memang aku dan anak-anak itu termasuk pecinta selada. Selain untuk salad sayur, terkadang juga kami gunakan untuk lalapan dan juga tentu saja untuk bakar-bakar daging atau sosis gitu ya. Nah, ini aku langsung mau panen-panen, aku beli untuk stok di rumah. Nah, ini tinggal diambil karena ini ada pakai sistem penanamannya dengan hidroponik, jadi tinggal dicabut teman-teman. Nah, ini aku tadi sudah pilih yang siap untuk dikonsumsi dan aku lihat di sini juga ada yang masih kecil-kecil dan aku tanya kalau yang kecil-kecil apakah juga boleh untuk dibeli, dan ternyata boleh karena aku tertarik, aku pengen beli yang kecil-kecil ini. Rencananya nanti mau aku tanam di kebun belakang aku teman-teman, untuk tentu saja untuk stok sayur ya. Dan tentu saja mereka welcome banget teman-teman, seneng banget bisa berkunjung bertemu dengan ibu-ibu hebat ini. Yang aku kunjungi ini adalah kelompok wanita tani desa Klodran. Klodran adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, tepatnya di Jawa Tengah teman-teman. KWT sendiri dibentuk bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan lahan dan hasil pertanian. Dan tentu saja menjadi tempat bagi anggotanya untuk semakin belajar dan menyerap informasi pertanian, termasuk pengenalan teknologi baru seperti halnya penanaman dengan sistem hidroponik ini. KWT umumnya didanai oleh berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kota, ataupun juga desa setempat. Dan bisa juga dengan dana swadaya para anggotanya sendiri. Pokoknya KWT itu juga merupakan kegiatan yang sangat positif ya teman-teman. Ibu-ibu yang berkenan bergabung ditawarkan, lalu mereka yang satu hobi, suka berkebun, dan tentu saja mampu meluangkan waktu, mereka lalu bergabung dalam kelompok wanita tani desa Klodran ini. Katanya setiap pagi ada jam piket secara bergantian teman-teman. Nah, ini mereka juga sudah berkumpul tadi dari pagi, lanjut juga berkebun, lalu petik-petik hasil tanamannya sendiri, lalu dimasak, dan saat aku datang mereka sedang makan siang teman-teman. Dan ini lanjut lagi, aku juga mau beli kangkung teman-teman. Ini juga ditanam secara hidroponik. Jadi ada yang ditanam di tanah dan juga ada yang ditanam di sistem hidroponik seperti ini. Ini juga subur-subur teman-teman, masih muda, masih enak. Lanjut ini nanti mau aku masak tumis kangkung di rumah ya. Kalap banget, pokoknya pengen semuanya dipotong gitu ya teman-teman. Oh iya, tadi tidak lupa, aku di sini juga pertama aku mau beli teman-teman, ternyata malah dikasih, mereka baik banget karena aku belum punya bibit atau tanaman kemangi dan di situ ada, jadi aku dikasih bibit kemangi. Nanti aku sampai rumah juga mau tanam di kebun belakang. Nanti juga bisa diperbanyak ya teman-teman, kalau mereka sudah tua nanti bisa ditanam bijinya jadi tanaman-tanaman baru ya.
Seandainya di daerah aku itu ada kelompok wanita tani seperti ini, tentu saja aku bergabung ya teman-teman. Tapi di desa tempat aku tinggal itu belum ada. Mungkin kedepannya kalau ada, bisalah bergabung memeriahkan kegiatan-kegiatan positif seperti ini ya. Daripada kita gibah ataupun ngomongin orang, mending kita berkebun seperti ini dan hasilnya pun juga lumayan teman-teman. Dan ini hasil jualannya itu dipergunakan kembali untuk menanam tanaman baru, untuk membeli bibit dan nantinya juga akan bisa dipanen dan dijual lagi. Dan di sini lanjut lagi karena aku salfok sama sawinya ini seger-seger banget. Aku jadi kalap pengen beli sawinya juga. Pokoknya aku support mereka dengan cara membeli sayuran-sayuran yang ada di sini. Pokoknya kalau kita sudah lihat tanaman seger-seger seperti ini itu pasti seneng ya teman-teman. Ini kan lebih sehat, lebih segar, bisa disimpan lebih lama karena langsung kita cabut dan kita bawa pulang masih fresh gitu teman-teman. Dan ini masih ada akarnya, aku coba tanam di kebun belakang aku teman-teman. Wow, dan ternyata bisa tumbuh teman-teman tanaman sawi ini. Di sini juga aku diperlihatkan mereka juga menanam singkong, ada talas, ada kembili, pokoknya segala macam ada juga itu yang di karung-karung itu, ada tanam jahe, tanam kencur, pokoknya macam-macam teman-teman banyak sekali dan itu juga aku disiapkan, aku dikasih tanah untuk menyemai benih teman-teman. Katanya tanah itu hasil dari mengambil di sungai. Jadi itu tanah yang sudah subur sekali. Dan ini lanjut aku sudah sampai di rumah. Ini di sore harinya, lanjut aku langsung mau tanam. Tadi kemangi yang aku minta, aku takut nanti kalau layu ya, jadi aku langsung mau tanam teman-teman. Tadi aku ke sana itu dari pagi sampai siang, lalu aku rendam dulu di ember, di air, lalu aku tinggal istirahat dulu. Setelah sore harinya, matahari sudah agak turun, ini aku lanjut berkebun lagi, lanjut aku tanam tanaman-tanaman yang aku beli dan aku diberi KWT Dusun Klodran tadi. Lanjut ini aku siram-siram dan aku coba juga tanam bibit-bibit selada yang tadi aku minta kecil-kecil dan juga aku coba tanam sawi hijau yang aku beli tadi karena masih ada akarnya teman-teman. Aku coba apakah bisa dan ternyata setelah beberapa hari itu aku lihat ternyata bisa dan tumbuh teman-teman. Mereka masih bisa berkembang dan bisa aku panen berkali-kali daunnya dan sekarang mulai berbunga dan aku bisa menghasilkan benih mandiri dari bunga tanaman sawi. Dan aku lihat itu hasilnya banyak sekali teman-teman, tinggal aku tunggu kering nanti bisa siap untuk disemai lagi. Jadi nggak perlu beli bibit sawi hijau lagi. Happy banget, bahagia banget bisa melakukan kegiatan ini. Tentu saja bisa membuat refresh jenih pikiran ini. Siapa bilang kegiatan ibu rumah tangga yang sekaligus pelaku UMKM itu membosankan? No, salah besar. Kegiatan kami, kehidupan kami sangat menyenangkan. Tentu saja balik lagi ke diri kita sendiri, di mana kita sudah ikhlas, legowo, tidak memikirkan duniawi berlebihan, tidak memikirkan omongan orang, yang penting kita bisa hidup bahagia, damai sejahtera, anak-anak sehat, suami sehat, diri kita sehat, tidak perlu pengakuan dari orang lain, tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak perlu melihat pencapaian orang lain. Syukuri apa yang kita punya, syukuri apa yang kita mampu, syukuri apa yang sudah kita capai dan raih sampai saat ini. Hidup kita adalah milik kita. Kita bisa sukses dengan versi kita sendiri, kita bahagia dengan versi kita sendiri, kita kaya dengan versi kita sendiri, jadi tidak perlu melihat orang lain. Itu tadi salah satu yang aku pikirkan saat ini teman-teman untuk memulai hidup minimalis, pikiran tenang, hidup bahagia, damai sejahtera. Tentu saja aku masih belajar untuk melakukan itu semua ya teman-teman. Semoga kedepannya bisa lebih hidup tenang,
bahagia, damai sejahtera bersama keluarga. Semoga teman-teman juga begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menemani Bu Martin melakukan kegiatan berkebun hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan sampai jumpa di video-video berikutnya. God bless you all. Bye-bye.